Oke, selamat pagi teman-teman semua. Pada kali ini, di sini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana sih caranya kita itu mengubah icon di dalam aplikasi Android. Ya, jadi di sini saya akan mencontohkan berdasarkan referensi dari Kodlab Google, ya, dari officialnya. Nanti kita akan mencoba mengerjakan Kodlab ini untuk mengganti icon aplikasi kita. Untuk link Kodlabnya nanti akan saya taruh di deskripsi, jadi teman-teman semua bisa buka. Oke, langsung aja ya. Sebelum mulai, ya teman-teman semua ya, di sini si Google ini ngasih tahu apa namanya, di dalam aplikasi itu ada beberapa perbedaan ya untuk menampilkan icon berdasarkan dari device manufacturer. Jadi sesuai dengan perusahaannya membuat itu bagaimana. Kadang di dalam device itu ada logonya yang bentuknya lingkaran, ada yang bentuknya kotak, ya. Kita lihat aja ya. Ini kalau di emulator Google sendiri ini dia bentuknya lingkaran ya. Entah atau di device lain, merek-merek lain, kita nggak tahu ada yang kotak atau ada yang kotak tapi ada radiusnya seperti itu. Nah, di sini dalam tutorial kali ini saya akan mencontohkan ya bagaimana sih cara penerapan pengubahan icon yang benar di dalam aplikasi Android kita. Ya. Nah, di sini tuh kita skip aja ya karena teman-teman semua jika ingin mengikuti bagian ini teman-teman semua tuh harus membuat sebuah project yang bernama tip, aplikasi tip. Ya. Jadi di sini saya akan mencontohkan pakai project kosong aja karena kita cuma pengen ganti dari icon aplikasi tersebut, bukan codingannya. Ya ini di sini tuh ada macam-macam ya dijelasin sama Google. Nanti teman-teman bisa baca aja langsung karena saya ingin menjelaskan gantinya aja ya. Nanti teman-teman bisa baca. Nah, terus di sini coba kita contohkan ya. Oke. Pertama, coba kita lihat di bagian si Android project. Terus ini ini merupakan warna yang akan kita jadikan background nanti ya. Tapi kita akan ngikutin apa yang diminta sama si Google, bukan diminta sama si Google, maksudnya tuh kita pengen ngambil resource yang dari Google ini sebagai contoh untuk belajar. Yang pertama teman-teman klik ini. Nah, ini teman-teman download ya. Cara downloadnya gimana? Bisa klik kanan, terus save as ini, atau Ctrl S ya. Salah. Tersave as, dia bentuknya XML dokumen. Teman-teman pastikan tempatnya itu tahu ya di mana tempat menyimpan yang ini. Saya udah download jadi nggak usah. Terus ini juga sama. Ini save as atau Ctrl S. Jika sudah, kita akan ganti ikonnya. Nah, semuanya ke resource manager. Nih, resource manager. Oh ya, sebelumnya ini balikin dulu ke Android. Kita delete default ya, icon default dari yang Google ini kita delete. Kita delete aja karena kita akan buat baru. Ini jangan dicek ya, di uncheck nih, save delete with usage search. Sekarang ke resource manager plus image asset. Nah ini nih teman-teman yang tadi saya bilang,
Ini tuh beberapa preview dari logo-logo aplikasi. Jika lingkaran akan seperti ini, jika circle akan seperti ini, jika round square seperti ini, jika square seperti ini ya. Ini previewnya. Nah, ini kalau di Google Play akan seperti ini. Ini logo kita yang akan kita masukkan. Nah, di sini ada foreground sama background ya. Nah, kalau foreground itu dia buat logonya, kita masukkan logonya. Kalau background itu belakangnya nih ya, yang warna hijau ini. Nah, di sini kita akan mengambil asetnya itu menggunakan pad ya, yang udah kita download tadi. Coba kita arahkan ya foreground ini supaya, nah ini kan defaultnya dia dari sini ya, kita arahkan menggunakan yang sudah kita download tadi. Nah, foreground. Oke, berubah ya dia logonya ya. Nah, untuk teman-teman semua, jika ada pertanyaan, gimana sih caranya jika kita ingin mengcustom logonya sesuai desain kita sendiri. Nah, untuk itu teman-teman pastikan itu tipe datanya itu ketika mendesain itu SVG, oke? SVG ketika dimasukin ke sini. Gitu. Kalau misalkan ingin desain. Terus backgroundnya sama. Nah, oke. Ini kalau udah langsung kita klik next saja. Ya, ini dia preview ya. Gambar HD ya, nggak ada pecah-pecahnya sama sekali. Ini kalau udah nih merah-merah biarin aja, dia akan overwritten ya, akan timpah. Nggak masalah, langsung finish saja. Oke. Jika sudah ya kita cek nih di map. Di map akan seperti ini. Mantap internet ya. Nah, kalau udah Benar. akan seperti ini. Oke, coba. Bismillah. Nah, saya datang. Weh, jat kaki. Terus kalau udah Langsung menyebelah. Kita ikutin step selanjutnya. Kita akan buat namanya itu drawable edit API v26. Artinya apa sih v26? Jadi ketika teman-teman semua mempunyai API di atas 26, itu kita bisa buat ini. Jadi logo-logo ini akan berjalan ketika memiliki API minimal versi 26 ya. Nah, kebetulan di sini saya pakai Oreo API 26, jadi bisa menggunakan ini. Kalau misalnya teman-teman pakai API 24 ya udah nggak usah dirubah. Coba kita tes running aja ya. Oke, kalau udah kita lihat ya logo ikonnya. Nah, ini dia ikon yang tadi kita buat sudah berubah ya. Nah, di sini tuh saya ingin mencontohkan gimana sih ketika kita memiliki API minimal 26. Nah, kita ini bisa membuat folder tersendiri buat API tersebut. Caranya gimana? Nah, teman-teman semua itu bisa ke sini ke REST. Nah, di dalam REST ini kita buat namanya Android Research Directory. Ini diganti drawable ya. Nah, ini namanya kita ikutin apa yang ada di sini. Ya. Kalau udah oke aja. Terus teman-teman misalkan ini nggak usah bingung kok nggak muncul ya folder yang kita buat. Nah, teman-teman silakan ke dalam project. Nah, ini dia, ada ya versi 26 ini. Bisa kita pindahkan ya ke dalam ini 26 refactor. Oke, kita running ulang. Ini apa namanya sih? Colokan ya? Apa? Listrik. Itu listrik colok. Listrik colokan ya? Colokan itu.
Oke, tetap work ya teman-teman semua. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Jika ada kekurangan dari tutorial ini mohon dimaafkan ya. Nah, sini saya ingin membantu aja kepada teman-teman semua. Jika ada kekurangan, teman-teman bisa memberitahu saya via kolom komentar. Terima kasih. Selamat pagi.